Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Nama saya Anik Fatimah Rusdiah, NIM 11301716. Adapun kelompok saya Evi Fatimah Rusdiah 1130171042, Elvini Saul Muflihun 1130171048, Nadia Meliawati 1130171049, Sherly May Anggraini 1130171054. Trigger case, peran dan fungsi perawat terkait keperawatan gawat darurat. Pendahuluan, keperawatan gawat darurat adalah pelayanan profesional keperawatan yang diberikan pada pasien dengan kebutuhan mendesak dan kritis. Namun, UGT dan klinik kedaruratan sering digunakan untuk masalah yang tidak mendesak, jadi filosofi tentang keperawatan gawat darurat menjadi luas. Kedaruratan yaitu, apapun yang dialami pasien atau keluarga harus dipertimbangkan sebagai kedaruratan. Saanin 2012. Dehidrasi adalah kondisi ketika tubuh kehilangan lebih banyak cairan daripada yang didapatkan, sehingga keseimbangan zat gula dan garam menjadi terganggu. Akibatnya tubuh tidak dapat berfungsi secara normal. Kandungan air di dalam tubuh manusia yang sehat adalah lebih dari 60% total berat badan. Kandungan air yang ideal di dalam tubuh sebagai pelumas dan bantalan untuk persendian, melembabkan jaringan-jaringan pada telinga, tenggorokan, dan juga hidung, serta sebagai media transportasi nutrisi untuk sel-sel tubuh dan menjaga kulit tetap sehat. Dehidrasi terkadang dianggap sebagai permasalahan kondisi tubuh yang tidak perlu ditangani secara serius, dan kebanyakan anak-anak dan remaja itu menganggapnya sebagai haus biasa. Namun, jika gejala awal dehidrasi tidak ditangani dengan baik, dapat mengganggu fungsi tubuh. Trigger case. Atas dugaan malpraktek yang menyebabkan seorang anak meninggal, MK.DKI mengaku tidak punya kewenangan. Jakarta, bantuanhukum.or.id, Rabu tanggal 23/3, pukul 1, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia MK.DKI membacakan keputusan MK.DKI. Putusan tersebut dibacakan atas pengaduan nomor 12 atau P atau MK.DKI _3/2014 dari Roshidah. Laporan tersebut didasari atas dugaan pelanggaran disiplin dan malpraktek oleh beberapa dokter dari Rumah Sakit Hermina yang menyebabkan kematian anaknya, almarhum Rahman Oktarianda. Dalam keputusan MK.DKI menyatakan tidak memiliki kewenangan memutuskan apakah terjadi malpraktek atau tidak, karena kewenangan tersebut dipegang oleh penegak hukum, Pengadilan RED. Sebelumnya, pada 14 Februari 2014, almarhum Rahman Oktarianda, 10 tahun itu dibawa oleh Roshidah dan suaminya ke Rumah Sakit Hermina karena lemas dan membutuhkan cairan. Dokter Rumah Sakit Hermina mengatakan bahwa almarhum Rahman Oktarianda perlu dibawa ke ICU. Pasien dan keluarga menolak untuk membawa almarhum Rahman ke ICU, sempat membuat surat resmi penolakan pemindahan ke ICU dan pernyataan untuk berpindah rumah sakit. Namun saat keluarga almarhum Rahman Oktarianda sedang keluar untuk mencari rumah sakit lain, almarhum Rahman yang masih anak-anak langsung dibawa ke ICU tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari keluarga. Di dalam ICU, almarhum Rahman diikat, dibius, dan dipasang alat pernapasan. Keluarga korban yang baru tiba di rumah sakit tiba-tiba melihat almarhum Rahman dalam keadaan sudah diikat. Menurut penuturan Roshidah, sebelum dibius, almarhum Rahman masih dalam keadaan segar bugar. Petaka tersebut kemudian terjadi setelah dibius dan dipasang alat bantu pernapasan listrik di ruang ICU padam. Hal tersebut menyebabkan almarhum Rahman yang telah dipasangi alat pernapasan menjadi koma. Tak lama berselang, seorang petugas kesehatan naik ke atas badan almarhum Rahman dan menyongkokkan besi tipis sepanjang 30 cm ke tenggorokan almarhum Rahman, dan almarhum Rahman langsung meninggal. Almarhum Rahman meninggal dalam keadaan mulut menganga dan mata terbelalak. Pasca kematian sang ananda, penderitaan Roshidah bukannya meredam, namun justru semakin bertambah. Berbagai dugaan kecurangan dan mandeknya proses hukum seakan menambah kedukaan Roshidah dan suaminya yang kehilangan anak pertamanya. Saat bermediasi di Dinas Kesehatan, Roshidah tidak melihat ada itikat baik dari Rumah Sakit Hermina untuk mengakui kecacatan prosedur. Bahkan saat Roshidah mengadu ke Ombudsman RI, Dinas Kesehatan mengirimkan surat kepada
Ombudsman RI bahwa Roshidah dan Rumah Sakit Hermina telah berdamai, padahal perdamaian itu tidak pernah terjadi. Setelah itu, ketika sidang pemeriksaan disiplin di MK DKI, Roshidah melihat berbagai dugaan pemalsuan tanda tangan Roshidah pada berkas rekam medis. Dalam alat bukti surat yang diajukan oleh Rumah Sakit Hermina, Roshidah mendalilkan bahwa dirinya tidak pernah menandatangani dokumen permohonan ICU. Justru Roshidah membuat surat penolakan ICU. Dalam pemeriksaan keterangan di muka persidangan disiplin, ia menyampaikan di muka persidangan bahwa ia tidak pernah menandatangani beberapa dokumen yang diajukan oleh Rumah Sakit Hermina sebagai alat bukti surat. Namun MK DKI tidak menggubris keterangan Roshidah dalam memperjuangkan keadilan. Misalnya dengan mendatangkan saksi ahli yang berkapasitas untuk menilai keaslian tanda tangan. Akhirnya pada bagian pertimbangan majelis dalam keputusan MK DKI masih menggunakan alat bukti surat tersebut sebagai pertimbangan untuk membuat keputusan. Kekecewaan mendalam menyelubungi Roshidah manakala MK DKI mengeluarkan keputusan. Saya sangat kecewa dengan MK DKI. Pertama, saya sudah menunggu lama sekali keluarnya keputusan ini. 2 tahun tanpa kabar, tanpa kejelasan, saya hanya diperiksa 1 kali. Dalam pemeriksaan itu juga saya sudah berulang-ulang mengungkapkan kepada majelis berbagai dugaan pemalsuan dokumen. Mana pernah saya buat surat permohonan ICU, justru saya membuat surat penolakan ICU. Pas kita lagi keluar dari rumah sakit baru, anak saya malah diam-diam dimasukkan ke ICU. Tapi apa MK DKI tidak pernah mendengarkan suara saya? Mana pernah MK DKI melakukan usaha untuk menilai apakah rekam medis anak saya dipalsukan atau tidak? MK DKI percaya saja pada rekam medis itu, terangnya lirih. Untuk pembahasannya, pada kasus di atas ada fungsi dan peran perawat yang tidak sesuai SOP. Pada kasus tersebut, anak Rahman Oktarianda dibawa oleh orang tuanya ke Rumah Sakit Hermina karena lemas dan membutuhkan cairan. Dokter Rumah Sakit Hermina mengatakan bahwa almarhum Rahman Oktarianda perlu dibawa ke ICU. Pasien dan keluarga menolak untuk membawa almarhum Rahman ke ICU, sampai membuat surat resmi penolakan pemindahan ke ICU dan pernyataan untuk berpindah rumah sakit. Namun saat keluarga almarhum Rahman Oktarianda sedang keluar untuk mencari rumah sakit lain, almarhum Rahman yang masih anak-anak langsung dibawa ke ICU tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari keluarga. Di dalam ICU, almarhum Rahman diikat, dibius, dan dipasang alat pernapasan. Keluarga korban yang baru tiba di rumah sakit tiba-tiba melihat almarhum Rahman dalam keadaan sudah diikat. Menurut ibu korban, sebelum dibius, almarhum Rahman masih dalam keadaan segar bugar. Petaka tersebut kemudian terjadi setelah dibius dan dipasang alat bantu pernapasan listrik di ruang ICU padam. Hal tersebut menyebabkan almarhum Rahman yang telah dipasangi alat pernapasan menjadi koma. Tak lama berselang, seorang perawat naik ke atas badan almarhum dan menyokokkan besi tipis sepanjang 30 cm ke tenggorokan almarhum. Dan almarhum langsung meninggal. Almarhum Rahman meninggal dalam keadaan mulut menganga dan mata terbelalak. Pada kasus di atas, seharusnya perawat dapat melakukan fungsi independen atau mandiri di mana perawat tidak tergantung kepada orang lain dalam melaksanakan tugasnya dan dilakukan secara mandiri dengan keputusan sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti memberikan minum kepada pasien pada saat keluarga keluar untuk mencari rumah sakit lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.